lanjut ya, silakan. Jadi dari tahun 2015 sampai 2019 itu megang mata kuliah fikih zakat. Tidak jauh beda lah dengan materi kita manajemen zakat ya. Secara umum materinya sama. Aktivitasnya kalau boleh tahu Bapak? Saya aktivitasnya kalau sekarang itu kan Kalau sekarang pensiun ya. sebelumnya apa? Guru ngajar ya. Gimana di Al-Aulia? Oh yang sekolah itu ya. Kelihatan perawatan tadi. Iya. Kalau antum ngajar juga sama guru. Masya Allah. Gimana di guru apa? Guru agama atau Di bagian ini ada Pak, manajemen. oh di manajemennya? Berarti administrasi ya. Berarti bukan guru kan? PTK. Ya betul. Tapi ngajar juga enggak? Iya, berarti bukan guru kok gitu. Iya. Antum di Saya petani. oh ya Masya Allah. Mau bisnis ya? Bisnis. Mau bisnis atau petani? Petani juga, bisnis juga. Di mana di sini di Di sini. Kalian. Jadi aktivitas adalah petani. Aktivitas petani. Iya. Oh, bisa hebat bisa mau lanjutin kuliah gitu. Karena kurang aktivitas justru malah saya kuliah. Oh gitu. Kebanyakan begitu. Ya, karena kurang aktivitas, karena ini kemarin. Itu bukan petani biasa seperti ini, ngorong ya. Saya petani. Petani ya. Sudah tahu hitung-hitungan zakat pertanian ya? Itu ada bagian yang Iya, saya tanya sudah tahu belum? ada yang itu manajemen Juga pertanyaan saya, Bapak sebagai bosnya sudah tahu atau belum? ya 10% 5% Sudah tahu ya? Iya. Kalau 50% berarti lebih hebat dari saya. Iya. Artinya tinggal kalau syarat teori praktek mungkin sudah hafal ya? Ya hanya saja kalau pertanian itu justru kendala kalau menurut saya untuk dari zakat ini banyak tidak adil ya. Tidak adil. Kenapa? Misal pada musim ini saya dapat 6 juta misal Juta. itu biaya untuk ngarit untuk dibuat panen itu 3 juta belum baru tanam belum pupuk Taninya tani apa? Tani nanam Sawah. Oh, sawah. itu misal tadi ya. Jadi sebetulnya tadi itu minus hanya uang berputar dan kita memberi pekerjaan orang lain. Kalau kita keluar 10 juta, paling balik 8 juta itu pun masih dipotong biaya gitu. Iya, Tadi berarti bersihnya berapa ya? Belum tentu ada sih. Oh, belum ada. Berarti artinya sampai 20% pun enggak? Belum tentu. Itu masih kebanyakan dari total itu dipotong 10%. Jadi nggak sarugi kalau berzakat ya? Artinya itu sudah walaupun secara hitungan kita tidak untung, zakat itu tetap ditunaikan. Walaupun tidak ada untung, tetap zakat Dikeluarkan. ditunaikan. Iya, karena aturannya itu kan bagus. Iya, aturannya bagus di dalam Al-Quran ya. Iya. Oh, Masya Allah. Tapi selalu berzakat ya. Zakat selalu zakat. Zakat sedekah atau infak niatnya? Kalau itu nanti lain-lain pembahasannya. Ini maksudnya yang sering ditunaikan oleh Bapak. Iya, ya ada Biasanya zakat, infak atau sedekah. Kalau yang itu misalkan pertanian atau bulan Ramadan itu namanya zakat. Zakat fitrah. Ya. Nah, Kategorinya zakat. kategori zakat. Tapi kalau misalkan pas panen didapatkan, berarti sedekah niatnya. Kalau ini mungkin lain lagi pembahasannya. Enggak, saya nanya ini kita belum ke pembahasan ya. Kita bukan dulu wacana kita tentang konsep zakat sebab rata-rata memang masyarakat kita secara umum bukan hanya di sini ya, di perkotaan dan sebagainya tidak paham tentang zakat. Makanya penelitian Padidin itu masyarakat Indonesia ketika mereka berzakat khususnya zakat profesi itu hanya 0,04% yang sadar zakat. Dari jumlah populasi jumlah masyarakat Muslim Indonesia menurut Haji Romi Irama berapa? 250 juta. Romi Irama dalam lagunya apa? Masa nggak hafal lagu Romi Irama? Iya. Gimana lagunya Pak? Iya lagu Irama, Romi Irama gitu ya. Kan menurut iya 150 ya. 200 ya. Jadi dengan jumlah masyarakat Indonesia itu dulu ya, kalau sekarang bisa lebih banyak lagi.
dengan jumlah masyarakat yang begitu luas, bahkan saya pernah dengar ceramahnya Pak Deddy juga, jumlah orang Arab nih, semua negara Arab nih, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat, apalagi Irak, dan negara-negara yang ada di Teluk itu ada kurang lebih 7 negara. Disatukan dengan Indonesia satu negara, jumlah muslimnya lebih banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaannya, berapa persen kesadaran mereka untuk memahami agamanya yang sesungguhnya? Gitu. Kalau kita lebih kerucutkan lagi, berapa persen di antara mereka yang paham tentang konsep zakat? Makanya tadi saya tanya gitu. Bukan ngetes, kita membuka wacana kita tentang konsep zakat. Karena banyak orang yang belum paham tentang zakat. Apalagi secara detail, tentang pertanian secara khusus ya. Jadi zakat itu bukan dikeluarkan setiap di bulan Ramadan pas ketika akan kapan? Ketika di bulan Ramadan pas akan Idul Fitri. Bukan itu zakat fitrah. Wajib setiap muslim, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang mampu, bahkan ketika bayi di dalam kandungan ketika akan dilahirkan, kemudian dia dilahirkan misalkan tanggal 29 di bulan besok, sudah kena wajib zakat. Orang fakir miskin pun yang kena wajib zakat. Ya, kan ada kisahnya begitu. Ada orang fakir diberikan zakat oleh seorang kiai. Orang kiai, ini saya zakatkan harta saya, zakat fitrah kepada Anda. Nah, ini seorang fakir ini menzakatkan dirinya dari hasil pendapatan dari tersebut kepada istrinya. Kata istrinya, saya menerima zakat dari suaminya gitu. Suaminya mendapatkan zakat dari kiai tadi ya. Karena kewajiban zakat tuh kiai membayar zakat kepada orang fakir miskin, tidak diterimalah zakat itu oleh bapaknya. Bapak yang mendapatkan zakat, menzakatkan dirinya kepada istrinya. Istrinya menzakatkan lagi kepada anaknya, 3 orang anak, sampai kemudian ketika anaknya terakhir dia meniatkan zakat tersebut kepada kiai tersebut. Artinya apa? Kewajiban zakat itu bukan hanya kepada mereka yang kaya kalau zakat fitrah, tetapi juga kepada mereka yang tidak kaya. Itu berbicara pada zakat fitrah. Jadi secara umum di kita masyarakat pahamnya hanya zakat fitrah. Padahal tadi saya tanya tentang pertanian gitu. Ada zakat pertanian, zakat apa lagi? Ada zakat pertanian. Iya, itu maksudnya zakat mal. Zakat secara umum. Profesi itu bagian kecil di dalam zakat. Zakat penghasilan. Profesi penghasilan itu juga coy. Iya. Secara umum zakat itu ada berapa ya? Kalau kita belajar zakat, secara umum zakat itu ada berapa ya? Bagi dua, zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu zakat yang ditunaikan tadi yang saya ceritakan oleh seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan di bulan Ramadan. Dari mulai awal bulan Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan tanggal 1 Syawal sebelum imam naik ke atas mimbar. Kalau imam belum naik ke atas mimbar masih kita boleh berzakat. Kalau imam sudah turun dari mimbar berarti zakatnya sudah tidak dikatakan zakat, tapi itu menjadi sedekah biasa, gitu ya. Dengan ketentuan berapa persen zakat fitrah itu? Biasa zakat fitrah berapa? Tiga kalau di kita ini disebutnya 3,5. Berapa? 3,5 liter. Kalau dikilokan 2,5. Ya, kalau dikilokan 2,5 kilo atau 3,5 liter. Itu zakat fitrah. Tanpa terkecuali siapa pun tadi saya jelaskan. Kalau zakat mal ini yang banyak orang belum tahu. Ya. Ada apa aja jadi zakat mal? Iya, zakat mal itu apa aja? Emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan. Cukup 4 ya. Yang wajibnya itu yang zakat mal. Ada juga yang mengatakan termasuk adalah zakat bukan kotor, zakat barang temuan atau disebut dengan rikas. Barang tambang atau barang temuan itu kan wajib zakat. Contoh misalkan di kita yang menemukan emas itu wajibnya adalah wajib zakat rikas tadi, atau menemukan mata air
yang kemudian ada unsur keekonomiannya, pendapatannya, atau mungkin kita menemukan tambang dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya zakat dikas. Tapi secara umum itu ada 4: pertanian, peternakan, perdagangan, yang terakhir adalah emas dan perak. Sekarang dimasukkan lagi tadi zakat profesi, zakat penghasilan. Jadi ada zakat profesi, ada zakat penghasilan. Nah, ini sebagai guru misalkan Bapak ya. Berdua kali ini Sama guru di mana di di sekolah negeri. iya, pernah berzakat? Belum sesuai dengan itu masih. Oh, pendapatannya belum. Oke, coba kita hitung. Apakah sudah kena wajib zakat atau belum? Administrasi di sekolah di sama. Oh, berarti barengan. PPK ya. Antum di ngajar di PPK sama ambil zakat. iya sama Di mana di IPZ UPZ? MPZ MPI PPK kedua Pak. Oh, namanya udah hafal. Berarti sudah hafal cara hitungannya. Insyaallah Insya Allah harus sama. Bisa kepada Pak dosen. Bisa nanti sekalian sharing ya. Sekalian sharing kita soalnya bersama. gitu juga Pak, ikut sekolah ambil juga Sekolah amil di mana di pos. Oh, di pos ya. Sudah bersertifikat belum? Ini OTW ke sana. Oh, sedang dalam proses ya. Ah. Dalam proses. Jadi kita kembali tadi ya tentang zakat profesi ya. Misalkan ini tentang zakat profesi. Zakat profesi itu dikiaskan kemana? Seseorang yang berzakat, seorang dosen, seorang guru, seorang pengacara, seorang dokter, kan itu mendapatkan penghasilan. Ya, dulu tidak ada namanya zakat penghasilan, tapi sekarang sudah kena wajib zakat penghasilan itu dikiaskan kepada apa ya? Bagian Iya. Sudah sampai bisa. Sudah setahun, sudah sampai isom, apalagi? Mas perak, ya, isom, mas perak, apalagi? Biasanya zakat profesi dikiaskan kemana? Tadi mas perak, sudah sampai isom, apa tadi Pak? Pada pertanian. Ya. Jadi zakat profesi itu dikiaskan kepada pertanian. Bunyi ayatnya adalah wa'atu haqqahu wa'atu haqqahu yawma hasadi, dan tunaikanlah haknya. Jadi definisi zakat selain dikatakan zakat di dalam Al-Quran sedekah, juga Al-Quran menyebutkan zakat itu infak, juga Al-Quran menyebutkan kalimat zakat itu dengan hak. Ya. Apa itu perbedaannya Pak? Ya, apa itu perbedaannya? Nanti kita bahas ya. Ya. Zakat dikatakan juga di dalam Al-Quran sedekah. Bunyi ayatnya apa? Quran surat At-Taubah ayat 60 itu. Khudh min amwalihim shadaqatan. Kalau itu At-Taubah ayat 103 ya. Khudh min amwalihim shadaqah. Wa tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa sholli 'alaihim. Jadi disebutkan di dalam ayat itu 3 hikmah ketika kita berzakat. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah olehmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ayat ini, ketika pada masa Abu Bakar ada orang yang tidak membayar zakat, ada orang yang tidak mau berzakat, hanya oleh Abu Bakar diapakan? Diperangi mereka. Kenapa diperangi oleh Abu Bakar? Karena mereka tidak melaksanakan rukun Islam dengan sempurna. Maka ketika Allah mengatakan, "Khudh min amwalihim", ambillah dengan paksa. Kalau mereka tidak mau bayar juga, perangi. Nah, itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Khudh min amwalihim. Apa itu? Sedekah, sedekahnya. Sedekah di sini dimaknai dengan zakat. Ya, makna sedekah di sini adalah zakat. Khudh min amwalihim sedekatan tutahhiruhum. Pertama adalah zakat mensucikan harta mereka. Yang kedua, wa tuzakkihim, mensucikan apa? Tazkiyah. Apa makna tazkiyah? Mensucikan hati. Pertama adalah tutahhiruhum, mensucikan harta yang mereka miliki. Yang kedua, wa tuzakkihim, mensucikan hati mereka. Wa sholli 'alaihim, dan doakan mereka. Nah, jadi ada 3 hikmah ketika orang membayar zakat dengan ayat tadi. Apa yang pertama? Tutahhiruhum, mensucikan harta. Yang kedua, wa tuzakkihim, mensucikan hati mereka. Yang ketiga, doakan mereka. Artinya doa-doa orang yang berzakat itu Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Jadi
kalimat sodako di dalam ayat itu bermakna zakat. Secara bahasa zakat, sodako maknanya sama. Ya, di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 tentang zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat siapa aja yang disebut dengan asnafuz zakat. Apa ayatnya? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banas sabil. Jadi ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat. Istilahnya apa tadi? Asnaf zakat. Apa disebut dengan apa disebut dengan mustahik ya. Asnaf zakat apa disebut dengan mustahik? Ada 8 orang ya. Pertama adalah orang fakir, yang kedua adalah masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga adalah amilin. Nah tadi dia bilang saya sebagai amil di POS, forum organisasi zakat misalkan, atau saya juga sebagai amil di Lazismu, lembaga amil zakat Infak Sodako Muhammadiyah, sebagai amil dan sebagai sekretarisnya di Lazismu. Nah, amil itu berhak mendapatkan zakat. Apalagi wal amilin 'alaiha mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf, apa itu mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam ya. Wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab. Apa riqab? Hamba sahaya. Sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya ya. Wa fil riqab wal gharimin. Ya, orang yang punya hutang. Yang seperti apa yang punya hutangnya? Apakah orang yang punya cicilan rumah 3 karena istrinya 3 misalkan, dia dapat zakat, gitu ya? Mahasiswa yang belum bayar juga. Harusnya mahasiswa yang belum bayar kuliah itu dapat zakat ya. Sebagai gorim ya. Tapi dengan syarat dia tidak punya cicilan motor. Ya. Jadi mahasiswa kuliah S2 misalkan cicilan motornya 2 di rumah. Akhirnya kuliahnya selesai, cicilan motor tidak selesai juga gitu. Jadi definisi gorim itu seperti apa? Dijelaskan nanti di dalam kajian fikih zakat. Apa yang disebut dengan gorim? Apakah semua orang itu berhak dikatakan gorim, termasuk kita ini yang kuliah, gitu ya? Soalnya kalau di negara-negara Arab itu kan ya yang pendapatan zakatnya itu tinggi, pendapatan zakatnya itu besar, dan kesadaran masyarakat untuk berzakatnya itu sangat besar sekali. Contoh misalkan di Turki ya, mungkin teman-teman ada yang pernah ke Turki, kesadaran masyarakat Turki itu untuk berzakat sangat tinggi sekali. Ketika selesai sholat wajib dikumandangkan, ya orang itu membayar zakat atau membayar sedekah itu berduyun-duyun gitu. Jadi semua jamaah itu khususnya sholat subuh apalagi hari Jumat ya. Setiap habis sholat Jumat, setiap habis sholat subuh di hari Jumat, orang itu mau berzakat tuh ngantri gitu. Ngantri ke belakang. Ya bukan seperti kita ya. Kenapa demikian? Karena kesadaran mereka tentang zakat itu sangat tinggi sekali. Karena mereka meyakini Quran surah At-Taubah tadi. Apa itu? Apa itu Quran surah At-Taubah tadi 103? Hikmah dari zakat tadi apa? Mutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim. Mereka meyakini dengan ayat Quran surah At-Taubah ayat 103 ini, sehingga ketika mereka berzakat sangat antusias mereka berzakat. Makanya wajar kalau negara Turki kesadaran masyarakat untuk berzakat tinggi, sehingga ya di sana sekolah itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai S2, S3 itu gratis, tidak membayar. Lebih daripada itu, orang Indonesia yang mau berangkat ke sana kuliah di sana beasiswa full, gitu ya. Bahkan kalau teman-teman ada keinginan kuat untuk belajar bahasa Turki, setiap tahun itu selalu dibuka program belajar bahasa Turki selama 3 bulan. Dapat uang saku, transport pulang pergi itu gratis, dan juga kita mendapatkan ilmu dari sana. Kuliah juga gratis. Boleh untuk yang belajar bahasa Turki? Ya boleh, sekalian ketemu si Alif di sana, yang Alif ya. Alif di sana. Atau ketemu bidadari Turki ya. Cantik-cantik orang Turki. Jadi di negara-negara seperti di Arab, khususnya di Timur Tengah, itu kesadaran masyarakat untuk berzakat itu tinggi sekali. Makanya tidak heran kalau seandainya pemerintahnya memberikan beasiswa full kepada masyarakatnya. Apalagi kalau teman-teman bisa sempat kuliah misalkan di Mekah, di Madinah, di Saudi ya, termasuk di Mesir kan beasiswa di sana.
Atau misalkan di Qatar, ya di Qatar itu lebih canggih lagi daripada di Turki. Setiap warga negara yang lahir di Turki itu langsung mendapatkan santunan dari negaranya. Ketika teman-teman mau nikah, kemudian belum mendapatkan pasangan hidup, dicarikan pasangan hidup. Bahkan dibiayai untuk menikah. Ya, Poligami juga sebenarnya. kenapa? Poligami. Kalau poligami kan. Kita kuliah nih S1 ya. Sebelum selesai kita kuliah S1, 5 bulan atau 5 bulan sebelum kita wisuda, itu perusahaan-perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada warga negara Qatar untuk memberikan pekerjaan kepada mereka. Jadi sebelum dia selesai kuliah, pekerjaan itu sudah datang kepada mereka. Mau kerja di mana? Mau gaji yang berapa ya? Ya, dan yang ketiga itu tadi ya. Teman saya jadi muazin, saya ikut tes waktu itu bareng-bareng. Ada 20 orang tahun berapa? Tahun 2001 kalau tidak salah ya, ada pengumuman muazin di Qatar dengan gaji berapa juta? 12 juta per bulan. Di kita 12 juta apa kira-kira? 12 juta ya, saya ikut. Tapi mungkin karena soal saya nggak bagus, akhirnya saya nggak lulus itu. Dari 20 orang itu diberangkatkan lulus hanya 8 orang. Teman saya yang berangkat ke sana ada Pak Misbah namanya. Dia berangkat ke sana 5 tahun dapat di sana. Hanya sebagai muazin doang, tidak ngerjain yang lain. Hanya azan, membersihkan masjid dan pekerjaan yang kayak kita mungkin apa? Marbot ya. Jadi kita marbot azan, membersihkan masjid, azan, membersihkan dan sebagainya. Dia kuat di sana 5 tahun. Saya itu pulang cerita ke saya itu, ya pulang dari sana itu ya mendapatkan pahala, mendapatkan uang besar 12 juta itu per bulan teman-teman. Ya akhirnya dia menjadi guru sekarang di pesantren Al-Kahfi di Ridho. Intinya adalah bahwa negara-negara Arab itu mereka mampu memberikan beasiswa kepada warga negaranya itu karena kesadaran masyarakat untuk berzakat itu sangat tinggi sekali. Sehingga dengan pengalokasian dana zakat yang begitu besar, ya pendapatan zakat yang bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat itu bisa terwujud. Nah, tadi di kita di Indonesia belum seperti itu, kenapa? Di Indonesia belum terwujud seperti itu, kenapa? Banyak faktor, salah satu antaranya adalah tadi kesadaran masyarakat yang berzakat itu sangat kecil sekali. Kata Pak Didi penelitiannya jadi berapa persen? 0,04% dari jumlah penduduk masyarakat Indonesia yang begitu luas, yang begitu besar, yang begitu banyak. Atau berbicara kepada maksimum dengan minimum itu, ya di masyarakat Indonesia itu lebih tinggi masyarakat muslimnya dibandingkan dengan yang non muslim. Tapi pertanyaannya, berapa persen kesadaran mereka untuk berzakat sehingga dengan pengalokasian dana zakat yang memang bisa diperdayakan dengan baik itu dapat memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia dengan begitu besar. Jadi kalau di Indonesia tadi dikatakan gorim ya, orang yang berhutang. Kalau dikatakan gorim, orang yang berhutang itu adalah termasuk kita ini ya. Kalau teman-teman bukan dikatakan gorim ya. Kalau teman-teman yang kuliah di sini itu bukan dikatakan gorim, tapi dikatakan apa? Fi sabilillah atau ibnu sabil. Teman-teman itu dikatakan ibnu sabil, bukan fi sabilillah. Ya. Fisabilillah itu artinya orang yang dalam perjalanan jauh. Misalkan ada musafir, punya uang, dapat santunan zakat. Tapi teman-teman yang belajar agama, yang belajar kuliah di INAIS dengan program studi ekonomi syariah, belajar agama, belajar ekonomi syariah itu sudah layak mendapatkan dana zakat sebetulnya. Contoh misalnya kemarin saya kuliah di Libya ya. Walaupun kecil di Libya ya, ada zakat ya, tetapi ya lumayan mendapatkan. Ada di sini apa guys? Siapa? Ada? Nggak ada. Di Libya itu kan dibiayai kuliahnya. Kita dapat uang saku, dapat buku gratis, dapat kuliah gratis, tinggal duduk manis, asal mau mendengarkan dan asal mau tes lulus. Dapat kuliah, dapat gaji kurang lebih di apa namanya 200 real. Kalau 200 real itu berapa lebih? Kurang lebih per bulan itu kita dapat uang 500 sampai 700 ribu. Lumayan. Tinggal duduk manis kita dapat gaji. Gitu. Dananya dari mana? Libya ya, dana zakat tadi. Dana zakat yang memang bisa diberdayakan oleh pemerintahnya, bisa didapatkan dengan baik sehingga mahasiswa yang kuliah itu digratiskan, tidak dipungut biaya sedikit. Nah, di Indonesia belum ada seperti itu. Hanya beberapa kampus yang memang beasiswa full.
ada di kampus UI, di kampus IPB, di ITB. Bagi mereka yang memang hafal Quran, biasanya itu dapat beasiswa. Dan itu pun beasiswanya hanya beasiswa kuliah, tidak dapat uang saku. Gitu ya. Jadi kalau zakat itu bisa diperdayakan dengan baik, nah, kita sebagai mahasiswa termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Karena kita sebagai apa tadi? Ibnu Sabil. Kita sebagai Ibnu Sabil berhak mendapatkan zakat. Itu ya. Jadi kalimat sedekah di dalam ayat itu Quran surat At-Taubah maknanya zakat. Tadi sedekah, apalagi infak ya. Kalimat infak juga di dalam Al-Quran secara bahasa dikatakan zakat. Wa ma anfaqtum min khairin falillah. Dan apa-apa yang kalian zakatkan dari suatu kebaikan zakat yang kalian lakukan falillah, maka itu semuanya kembali kepada Allah. Para ulama tafsir mengatakan bahwa kalimat infak itu dimaknai dengan zakat. Kenapa? Lihat lagi Pak ayat-ayat kayak gitu belum kan? Saya lupa. Wa ma anfaqtum min syai'in falillah. Terus Saya lupa ya salah bukan yang itu. Kalau ini itu ma afallahu Quran surat Al-Hasyr. Ma afallahu min rasul falillah wa rasul itu bahwa kita kaum miskin kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Kalau itu surat Al-Hasyr tentang harta fai, harta yang didapatkan bukan dari peperangan. Ketika akan berperang, kemudian musuhnya sudah kabur duluan. Kalau berperang, kemudian terjadi perang, musuh kalah, namanya harta apa? Harta ghanimah. Kalau terjadi perang, ternyata sebelum perang musuh sudah pecahkan saya duluan, harta peninggalannya ditinggalkan oleh mereka, harta perang yang namanya harta fai. Karena dengan ghanimah. Jadi bahasanya geskeok sama yang dipacok gitu. Dia nantangin duluan, tapi ketika dihadapi, mereka udah kabur gitu. Itu namanya harta fai. Nah, itu Qurannya surat Al-Hasyr. Di dalam ayat selanjutnya kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Bahwa dengan berzakat tidak akan terjadi perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. Bahwa mereka memiliki hubungan yang sama. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Oke. Jadi kalimat zakat tadi dimaknai pertama dengan sedekah. Kalimat zakat dimaknai juga dengan infak. Yang ketiga, kalimat zakat juga dimaknai dengan kalimat hak. Itu ada ayatnya. Wa atu haqqahu yauma hasad. Quran surat Al-An'am kalau tidak salah. Wa atu haqqahu yauma hasad wa la tusiru innallaha yuhibbul muslimin. Dan kalau kalimat zakat sendiri ada banyak. Wa aqimus sholata zakah. Ya, banyak sekali yang Al-Quran tentang masalah zakat, tapi dalam definisi zakat itu umum. Ya, dan selalu dibandingkan kalimat zakat dengan kalimat sedekah dengan kalimat salat bersamaan. Menurut Adi Hidayat di dalam ceramahnya dia hampir 27 ayat Al-Quran kalimat salat itu disandingkan dengan kalimat zakat. Bukan 72 Pak. Nggak tahu saya ingin 27 ketika disandingkan 72 ya. Nanti dilihat lagi. Kenapa demikian? Ya karena menunjukkan bahwa ya ketika kita sholat maka kesadaran kita dengan berzakat itu harus seimbang. Sholatnya itu hubungan dengan Allah, zakatnya itu hubungan sesama manusia. Nah gitu. Jadi ayatnya adalah wa atu haqqahu yauma hasadi. Kalimat hak itu dimaknai dengan zakat dan itu menjadi dalil tentang kewajiban zakat pertanian tadi. Dan tunaikanlah haknya yauma hasadihi ketika kalian panen. Ketika kalian panen maka tunaikanlah haknya. Hak itu adalah zakat tadi. Makanya pertanian juga kena wajib zakat. Berapa persen? Nah itu. Ya, kan ada perbedaan ya. Zakat pertanian ada dua. Ada misakoh, ada misahah. Ya, kalau misakoh itu berarti pertanian yang hasil tanamannya itu adalah dengan diairi secara irigasi langsung. Jadi irigasi dengan cara irigasi itu artinya ada yang jaga di situ, ada yang menunggu ya nanti. Ada yang menunggu, ada yang jaga, berarti diirigasi. Ada yang orang yang diberikan uang untuk menjaga itu, maka zakatnya itu berapa persen? 5%. Yang kedua adalah misah, yaitu zakat yang ditunaikan dari pertanian ketika tanamannya itu yaitu dengan cara air hujan, tidak ada irigasi, akhirnya air hujan yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka zakatnya pun lebih besar. Berapa persen? 10%. Gitu ya, maka zakat pertanian itu
ada yang 5%, ada yang 10%. Kalau misalkan dia diirigasi, ada yang jaga dan sebagainya, maka zakatnya 5%. Tapi kalau misalkan zakat kita adalah dari curah hujan, maka zakatnya menjadi 10%. Berapa persen zakat? Itu tadi 5% dengan 10%. Menurut diri Nafiduddin, juga menurut Yusuf Qaradawi almarhum Allahu yarham, ya, bahwa zakat profesi itu dikiaskan kepada zakat pertanian. Ya, zakat pertanian kapan ditunaikan? Tadi waktu haqqo yaum hasadi, ketika panen. Nah, zakat profesi yang kita sebagai guru, ya bapak, ya sebagai petani, ya dosen atau sebagai pengacara dan sebagainya, itu menunaikan zakat ketika mereka mendapatkan gaji dari hasil kerjanya. Ya, cuma dikiaskan tidak 5% atau 10%. Tetapi dikiaskan penghasilan zakat profesi itu kepada zakat perdagangan. Berapa persen? 2,5%. Kalau menggunakan zakat pertanian 5% bagus, atau menggunakan zakat tadi yang diairi secara langsung 10% bagus, gitu ya. Tetapi menurut diri Nafiduddin, menurut Qaradawi, zakat profesi itu dikiaskan kepada perdagangan, yaitu 2,5%. Nggak usah 5%, nggak usah 10%. Iya, apanya? Bukan ke pertanian dikiaskan. Dikiaskannya kepada pertanian, tetapi ketika penunaian zakat, ya, nah itu dikiaskan kepada perdagangan 2,5%. Karena nggak langsung ke. Iya, jangankan kepada 5%, 10%, 2,5% aja orang susah gitu. Ya, 0,04% dari jumlah masyarakat Indonesia yang berzakat. Apalagi kepada pertanian yang 5% gitu. Ya, Cara ngitungnya gimana? nanti kita pelajari ya. Bagaimana cara perhitungannya? Kalau dulu kan sering beredar itu kalau misalkan perdagangan, misal per tahunnya dapat berapa, beda lagi dengan zakat fitrah ya, dapat dari hasil modal sampai keuntungan berapa, baru sekian persennya gitu. Per tahun kan jelas tuh. Itu perdagangan. Oke, kalau yang perdagangan itu yang dikiaskan kepada 1 tahun kemudian itu kepada zakat emas dan perak. Itu 1 tahun sekali. Berarti kalau cara ngitungnya per bulan gitu, yang perdagangan. Yang mana perdagangan? Perdagangan bisa ketika kita dapat untung. Bisa kalau warung kayak apa kan kecil juga betul kan? Ya, makanya nanti ada perhitungan-hitungannya. Ya. Begitu juga dengan pertanian, ada hitung-hitungannya sampai berapa persen, sampai kepada apakah semua petani itu kena wajib zakat 5% atau 10%, ataukah ketika memang petani itu ada yang memang mereka tidak diberikan zakat. Berapa persen untuk pertanian? Kepada nisabnya berapa persen? Hasil pertaniannya? Hasil pertaniannya berapa persen? Mereka sudah kena wajib zakat. Apakah semua petani wajib zakat? Tidak. Kalau sudah sampai, kalau sudah sampai nisab dan haulnya, kalau petani tidak menggunakan haul tapi nisab, ya. Berapa persen nisabnya zakat petani? Ya, berapa kilo? 524. 524 apa? Kilo. Ada lagi? Berapa? Berapa? Oke. Ada deh. Ada yang mengatakan 750 kilo. Ada yang mengatakan, di beberapa kitab mengatakan 750 kilo sudah kena wajib zakat pertanian. Ada juga yang mengatakan 500 kilo, ya. Itu sudah kena wajib zakat. Kalau kita kiaskan misalkan. Dan itu belum menjadi beras, ya. Masih padi, masih gabah. Karena dalam ayatnya, dan tunaikanlah haknya dan tunaikanlah zakatnya yauma hasadi, ketika kalian panen. Jadi belum apa? Belum jadi beras. Belum jadi beras. Jadi ketika kita panen, dibuat kan biasa di kampung, ya. Panen, kemudian diarit, kemudian dibuat, kemudian dikilo kan berasnya. Kemudian setelah dikilo misalkan dapat 1 kuintal, sudah kena wajib zakat. Kenapa? Karena di atas 750 kilo. Dan itu belum dihitung biaya ya, untung rugi. Enggak, tidak dihitung biayanya, tidak dihitung. Pokoknya ketika kalian panen, kemudian mendapatkan untung, kemudian sampai kepada nisab langsung zakati gitu. Tidak berpikir kepada untung rugi. Tidak dipikir kepada untuk beli pupuk, untuk beli tadi, ya, untuk beli. Makanya tadi langsung dilihat apakah dia bertaninya itu pakai air irigasi yang dijaga oleh orang ataukah air hujan. Kalau misalkan di kita kan daerahnya subur, tanam padi misalkan pas musim hujan, ya berarti kan
hasil padinya bagus dan tidak usah diirigasi kan, nah 10% langsung. Tapi kalau misalkan musim kemarau, ya kalau misalkan musim kemarau air susah, harus ditungguin gitu kan. Biasa saya waktu kecil dulu oleh orang tua pagi-pagi jam 5:30 disuruh ke sawah, nungguin itu kali. Kalau pas masa tanam gitu kan, harus tungguin dari jam 6:30 sampai jam 7 kan petani baru pada datang, baru ditutup gitu. Kalau udah penuh ya berarti selesai. Ah itu yang hanya 5%. Gitu ya. Wa'at wa haqqo yuwaso. Jadi ketika panen, kemudian diambil gabahnya, kemudian dikilo, ternyata dapat 1 kuintal, sudah kena wajib zakat. Begitu juga dengan kita yang punya profesi, ya. Saya sebagai dosen tidak lagi dihitung. Saya ngajar di Serang. Berapa ongkos naik kereta misalnya? Saya selalu naik kereta terus naik bis. Naik bis aja udah 50.000. Kalau pergi sampai 100. Kemudian naik keretanya murah lah, 21.000 pulang pergi ya. Ya kurang lebih misalkan sekali berangkat sehari itu 125. Tidak dihitung berapa kali makan, enggak. Tidak dihitung, tapi dihitung ketika saya dapat gaji langsung potong zakat. Dan alhamdulillah saya gaji itu langsung dipotong oleh Basnas. Kami sudah kerjasama, pihak panitia Basnas datang ke kampus, kemudian ditanya semua dosen pakai WAC, apakah Anda berhak untuk berzakat? Apakah Anda siap untuk diambil zakatnya langsung ditarik oleh pihak administrasi? Saya mengatakan ya siap. Jadi ketika gaji keluar transfer dalam waktu hitungan 1 menit langsung ada WA keluar dari Basnas. Terima kasih telah menunaikan zakat Anda kepada Basnas. Mudah-mudahan apa yang diberikan mendapatkan keberkahan. Jadi tidak lagi berpikir untuk ongkos ini, ongkos ini langsung ditunaikan zakatnya gitu. Jadi tadi menanya apa coba? Nah, saya ingin tahu siapa yang menentukan tadi nasab dan haul. Siapa yang menentukan nasab dan haul? Bagaimana itu kronologisnya? Nah, sehingga ada tadi perdagangan besar sekali, kemudian ada batasan-batasan tadi 7 kintal. Sedangkan di bulan itu kan tadi yaumul hasadi. Nah itu aturan syaratnya di mana? Iya, aturan syaratnya di mana itu? Ya, kalau kita baca kitab-kitab ya itu dari keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menentukan masa haulnya dan menentukan masa nisabnya. Artinya gini, saya mau komentari tadi yang ini ya. Tadi ditanya pernah zakat atau belum? Beliau bilang belum karena belum sampai nisab. Ya kan? Ya. Ini menghambat orang berzakat. Menurut saya ada yang nisab dulu. Menghambat orang untuk berzakat. Iya. Tapi kan kalau yang mahasiswa dia mau untung mau rugi, mau banyak mau sedikit langsung dizakati. Apa bu? Iya. Jadi ketika dapat gaji 1 juta, 2 juta, itu mau 100.000, 50.000. Nah ini terhambat orang-orang yang tidak mencapai limit nisab itu. Mungkin ada orang memiliki kesadaran yang kuat untuk berzakat, memiliki keimanan yang kuat untuk berzakat, ternyata pendapatannya belum nisab gitu. Nah, jadi tidak berzakat sehingga orang merasa tidak mampu mengambil zakat. Nah ini menurut saya ya. Saya berarti kesadaran keimanannya tinggi gitu. Bukan Ya. zakat aja gitu. Menurut saya konsep nisab sama haul ini perlu dikoreksi. Ya, kalau saya begitulah. Silakan ada yang mau menambahkan? Ini orang amil ayo. Ya kalau berbicara normatif ya kitab-kitab itu Ya. itu udah gak aneh lah. Saya tinggal baca sendiri lah. Ya. Saya tinggal baca sendiri. Oke, silakan coba. Siapa yang mau komentari? Dengan hadirnya nisab, dengan hadirnya haul itu menghambat orang-orang Membatasi orang. yang membatasi orang. Kenapa? Silakan. Orang dulu. Ini senior dulu. Orang tua dulu. Kalau saya gini ya, pengalaman ya. Jadi tadi kan ada hal ya waktu kemudian misalnya. Karena saya berpikir ya ini kalau penghasilan saya berusaha sudah pasti sampai misalnya. Kemudian setiap saya mendapatkan pendapatan dari perdagangan saya langsung potong 2,5%. Ya, kemudian saya sampaikan ke mustahiknya atau ke lembaga yang dipercaya. Nah, itu.
Kemudian penghasilan sendiri juga ya, itu sama. Jadi yang dapat, jadi saya nggak setahun sekali ya. Oh, berarti Bapak curhat ya? Iya. Oh, bukan menjawab tadi. Nggak ada, maksudnya kan ada hubungannya. Oh, ada korelasi. Ya korelasinya. Saya kan nggak tahu nyampe ini sobat apa enggak gitu kan. Ya. Tapi saya sendiri yakin bahwa akan sampai gitu. Berarti kan dari keyakinan kan udah nyampe gitu ya. Dan ternyata menurut pengalaman ya selalu nyampe gitu ya, bahkan lebih gitu ya dari. Biasa ditunaikan lewat contoh apa, Pak? Kalau saya ada namanya Badan Kesejahteraan Sosial Pamijahan ya di sini. Dan sekarang jadi Yayasan Kesejahteraan Sosial Istiqomah. Itu memang menang jahat, kemudian yatim. Atau misalkan saya berpatokan pada yang melakukan ini. Yang misalkan ada tetangga yang butuh yang mungkin yang masuk ini, ya kemudian ya uploadin aja. Atau mungkin buat teman-teman ini ya. Seperti dari Bapak. Iya, tapi seperti itu menyalahi aturan kayak. Oh, Nah itu ya. Selain tadi dari ini ya, walaupun korelasinya tidak terlalu ini ya. Nyambung sebenarnya. artinya kesadaran Bapak untuk berdosa itu tinggi gitu ya. Nah itu dan memang ketika kita tunaikan zakat itu ya, tadi ya membersihkan hati kita, meninggalkan betul ya. Jadi tidak merasa pusing kalau tidak punya uang gitu ya. Dan kemudian selalu berpikir positif ya, itu kelebihannya. Jadi kemudian usaha itu lancar, tapi bukan banyak tapi lancar. Ketika ada keperluan kita usaha itu datang aja gitu. Tapi ada keperluan cukup gitu ya. Nah, gitu. Cukup beli motor 3, cukup beli istri 2. Oke, silakan lain silakan. Zakat ini kan ranah ibadah juga ya, termasuk rukun Tiga ya, termasuk sholat juga ya seperti itu. Dan istilah ini ada istilah itu prosedurnya dari Rasulullah, dan Rasulullah datangnya dari Allah. Kalau kita analogikan ke sholat, kan zakat itu kan wajib, gitu kan. Sholat juga ada sholat yang wajib, ditentukan waktunya sholat isya, jumlahnya sekian, waktunya sekian. Kita tidak bisa katakan Subuh saya lagi semangat sholat asar deh sekarang, maghrib deh sekarang, bisa deh sekarang gitu ya. Termasuk zakat juga, zakat itu tetap ada nisabnya gitu. Ada haul, ada nisab. Kalaulah kita masih semangat sholat, kita balik lagi ke alam sholat, kan masih ada sholat sunnah. Zakat juga ada sunnahnya. Sodako dari infak. Seperti itu aja. Ya, jelaskan Pak ya. Oh belum, lanjut yang lain. Enggak, penjelasannya udah jelas ya? Oh penjelasan beliau jelas. Masuk akal ya? Ya penjelasan beliau jelas. Ada yang lain Kalau dulu waktu belajar ya, karena memang ada waktu belajar di pesantren. ya. Masya Allah. Pesantren mana di? Enggak, waktu itu aja di rumah sama katanya memang kalau profesi itu mah biasanya kan harus jadi tahun secara kayak emas. Kalau misalnya jadi itu dalam setahun kita gajinya udah sama seperti pakai emas atau memang baru kita mengeluarkan zakat gitu. Kalau dulu ajarnya gitu, bukan ke perdagangan yang lain. Karena mungkin ada karena memang ada waktu itu juga gitu di hitungan gitu. Kalau Mas sendiri berapa Nah gram itu pertanyaan Nanti kita pelajari. Ya kan 98 gram ya. Nanti kita pelajari. Ini fokus kepada hawa. Kenapa harus ada hawa? Harus Jadi maksudnya tadi kan profesi ya, itu ikutin Mas. Setelah digabung sudah awal nggak nyampe di shop Mas, masih nggak bisa juga kan? Padahal dia pengen berzakat gitu. Padahal dari bulan pertama dia udah Hako yang masuk di tadi. Gitu ya. Ya kalau dulu belajar gitu. Ya, silakan.
Jangan cukup harus ngomong. Ini orang baca sih. Kayak ini dulu silakan. Baru nanti ke sini. Kalau terkait dapatnya itu dapat pengetahuan yang tidak betul itu. Tapi menurut ini tentang hawa dan nison kira-kira logikanya dengan tadi logikanya sedikit benar. Karena memang beda nison itu ada tauqifi dengan ta'abudi ya. Kalau tauqifi itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada juga bentuknya ta'abudi. Ta'abudi itu adalah semua aktivitas yang dilakukan itu pada dasarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Selama memang apa yang dilakukan itu tidak keluar dari 3 koridor. Apa itu? Sesuai sunnah Rasul. Yang kedua, ittiba kepada Rasul. Yang ketiga adalah melaksanakannya yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, sekarang Kalau misalkan terkait dengan awal beritahu tentang perhitungannya, saya lebih berkait dengan pada niat kita aja. Kalau misalkan tadi tahu, misalkan per bulan kita dapat berapa sekian, gitu. Kita belum tahu batasan zakatnya dan kalau atau enggak di soal itu. Nah, kita kita berzakat aja gitu. Kita niatkan ya supaya tidak berkah juga. Gitu. Tapi selama ini yang begitu, selalu berzakat. Kalau sekarang sebelum Karena merasa belum haul. Iya. Tapi mengikuti. ya kan sudah saja gitu. Oh gitu. Atau mungkin karena banyak utang ya, boring. Jadi belum pernah wajib zakat. Tapi kalau diikuti selalu lebih loh. Kita yakin kalau ya. Kalau kita yakin bahwa kalau di biasaan rumah 85 gram gitu ya. Yang per tahun itu dari penghasilan. Jadi memang ada zakat profesi, ada juga zakat emas dan perak. Beda hitungannya. Beda hitungannya. Oke, silakan. Nanti kita bahas ya, silakan. Oh iya. Kenapa sama Yang kedua, ya? nah, jadi harus ada hawa harus ada pisau. Ya kan ada ketentuannya kan dari tiga aja gitu kan. Sama Rasul terutama pada ulama yang memang sudah jelas lah pakaian gitu. Jadi itu sih. Jelas Pak? Ya jelas, berarti sama dengan tidak yang lain. Ya. Enggak, maksudnya kenapa harus ada haul, kenapa harus ada nisab tadi? Ya, untuk membatasi. Jadi itulah bedanya antara zakat, sedekah dengan infak. Kalau zakat itu harus ada batasan-batasan tertentu. Di antara batasan-batasan tertentu di dalam zakat itu tadi harus sesuai dengan haul, harus sesuai dengan nisab. Haul dan nisab itu ada di dalam zakat emas dan perak. Kalau pertanian itu tidak berbicara kepada haul, itu berbicara kepada nisab. Kalau zakat perdagangan tidak berbicara kepada haul, tidak berbicara kepada nisab. Ketika dia mendapatkan langsung dizakati. Gitu ya. Kalau zakatnya peternakan itu ada nisabnya, tetapi tidak ada haulnya. Gitu ya, dibedakan itu. Oke. Kenapa harus ada haul dan nisab? Dari mana itu haul dengan nisab? Itu hadis-hadis Nabi yang mengatakan begitu ya. Jadi untuk membatasi dan membedakan antara zakat, sedekah dan infak tadi makanya itu membatasi kayak tadi kepada orang yang mau berzakat harus ada haul, harus nisab. Ya kalau memang dia memang mau berinfak, infak aja silakan. Tidak mesti harus zakat. Yang saya ceritakan tadi di Turki itu sebetulnya kesadaran mereka bukan berzakatnya, tetapi kesadaran mereka untuk berinfak. Kenapa dikatakan berinfak bukan berzakat? Kenapa dikatakan kesadaran mereka untuk berinfak? Setiap habis sholat subuh pada hari Jumat mereka ngantri untuk membayar zakat. Itu ada di headline ya, di berita-berita di Turki. Maka sudah menyebar. Termasuk Pak Didi Namiruddin kalau ceramah selalu memberikan motivasi seperti itu. Kesadaran masyarakat Turki untuk berzakat itu sangat tinggi sekali. Makanya pendapatan Turki dari zakat itu lebih dari 10% untuk pendapatan negara. Kenapa dikatakan infak? Kenapa dikatakan infak? Karena belum haul yang belum. Karena belum haul. Kenapa dikatakan infak itu? Tidak zakat aja kenapa? Ya karena belum haul dan bisa. Ya, kenapa dikatakan infak? Karena dengan berinfak tidak ada batasan. Ya, karena dari infak itu tidak ada batasan gitu. Bebas mempunyai uang 1 juta, 20 juta, ya. Teman-teman nih, ya. Misalkan Bapak ya di tengah jalan ada orang ngasih uang misalkan 10 juta tanpa ada angin, tanpa ada hujan, ada yang ngasih.
kemudian kita akan kasih ke orang lain. Itu namanya apa? Zakat atau infak atau sedekah? Infak, bukan sedekah. Bukan zakat. Kenapa? Karena belum sampai kepada haul dan nisab. Kalau menurut saya, maaf ya, menurut saya jadi rancu, Pak. Tadi di awal dikatakan zakat itu dikatakan juga infak. Secara bahasa, Ya. zakat itu bisa dinamai sodako. Di dalam ayat Al-Quran ya, bukan kata saya. Al-Quran menyebutkan kalimat sodako adalah zakat. Kenapa? Karena penafsiran ayat innama sodako tulil fuqara'i wal masakin. Semua tafsir mengatakan sodako itu maknanya zakat secara Sedekah. bahasa. Pertanyaan saya sama nggak sedekah dengan zakat? Berarti itu berbicara pada definisi beda juga. Nah, justru ini infak yang membuat pembahasan zakat selama ini menurut saya rancu. Kalau menurut zakat tidak zakat, jangan dikatakan juga sedekah. Iya, di Al-Quran itu tidak ada sinonim. Zakat itu zakat, sedekah itu sedekah, infak itu infak. Itu menurut saya. Dan yang tadi saya sampaikan itu saya bukan mencari jawaban, tapi saya melemparkan kritik untuk brainstorming ya, untuk Teman-teman biar bicara ya. ya untuk brainstorming. Nah jadi apalagi barusan ditanya apakah zakat atau sedekah, ini pastikan dulu zakat ini kalau memang dikatakan sedekah berarti sama. Kalau tidak sama jangan dibilang bahwa dikatakan juga sedekah, jangan. Ini rancu. Ya, Betul. jadi gini kan. Ya. Itulah kehebatan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, Bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat luas. Kalimat doroba, kita artikan doroba biasanya apa? Memukul. Tetapi kalimat doroba juga bisa dikatakan contoh. Surat Quran, surat Al-Baqarah, Allahu matalan. Surat Al-Baqarah pasti ada yang hafalnya. Innallaha yadribul linnas, yang sesungguhnya Allah memberikan contoh kepada bukan memukul. Ya gitu. Jadi kalau berbicara kepada bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat banyak. Apalagi kalau kita membaca buku kamus Al-Wasir, ya. Kemudian kita membaca kamus Al-Mu'jam, apalagi kita membaca kamus Lisanul Arab. Ada 12 jilid. Satu jilid itu di atas 400 halaman hanya memberikan satu kalimat dengan memiliki makna yang berbeda. Gitu. Jadi jangan berpikir tadi, jangan bisa. Justru itulah kehebatan bahasa Arab gitu. Bukan karena rancunya, bukan, karena luasnya pembahasan di dalam bahasa Arab, gitu ya. Luasnya pembahasan di dalam bahasa Arab sehingga satu kata itu memiliki makna lain. Tadi kalimat zakat secara bahasa dikatakan sedekah, kalimat zakat secara bahasa dikatakan infak, kalimat zakat secara bahasa dikatakan an-numu, bahkan bukan itu an-numu. Juga kalimat zakat dikatakan sebagai al-barakah. Jadi satu kalimat aja itu memiliki makna bisa sampai 10 kalimat. boleh saya tanya? Apa Bang? Tadi zakat disebut juga infak. Pertanyaan saya, infak bisa nggak dikatakan zakat? Kalau secara bahasa bisa. Ya, dari konteks Pak. Ya, jadi gini, kalau zakat itu secara bahasa ya, zakat itu bisa dipahami teman-teman ya. Oke, jadi bedakan antara makna bahasa dengan makna istilah. Kalau dikatakan secara istilah, memang itu zakat dengan infak sedekah berbeda. Kalau istilah ya, kalau dalam istilah zakat dengan sedekah itu berbeda. Tetapi kalau dikatakan secara bahasa, bisa nggak infak dikatakan sedekah? Bisa secara bahasa. Bisa nggak infak dikatakan zakat? Secara bahasa bisa, karena di dalam ayat Al-Quran begitu. Ya, kita Gitu ya. Dikatakan juga kalimat zakat adalah hak tadi. Dikatakan juga kalimat zakat adalah barokah. Dikatakan juga kalimat zakat adalah an-numu secara bahasa. Tapi secara istilah nih, kita istilah dan sekarang ya biar puas. Secara istilah zakat adalah harta. Oke. Secara istilah zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim ketika zakatnya adalah zakat mal, sesuai dengan nisab dan haulnya. Ya, sesuai dengan nisab dan haulnya itu makna zakat mal. Kalau zakat fitrah, harta yang dikeluarkan oleh setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, pada waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Ini tidak berbicara kepada
apa? Nisab dan haul. Kan zakat fitrah. Setiap muslim laki-laki dan perempuan dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Tidak pakai nisab dan haul, tidak. Kenapa? Karena zakat fitrah. Zakat fitrah itu saya jelaskan tadi di awal, itu diwajibkan oleh Allah baik dia mampu ataupun tidak mampu, baik dia kaya atau tidak kaya, yang berbeda dengan zakat mal. Itu beda kan ya? Kalau sedekah adalah sesuatu yang dilakukan, bisa berupa harta atau bukan harta. Contoh misalkan hadis Nabi menyatakan tabassumuka liwajhika, senyummu kepada saudaramu sedekah. Kemana sedekah umum? Wa tumitul adza 'anil tariqi sedekah. Kamu membuang duri, membuang kotoran, membuang beling dan sebagainya di pinggir jalan, kemudian dibuang di tempat yang aman, itu adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, mengucapkan kalimat yang baik sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Kamu pergi dari satu tempat kemudian menuju masjid, tujuannya adalah melaksanakan salat, sedekah. Salat duha bukan salat duha, sunnah, bukan sedekah. Tapi ketika kita jalan dari rumah ke masjid, itu sedekahnya gitu. Bukan, memang ada hadisnya. Ya, bisa gitu. Pulang ada Sedih. Oh iya, itu Iya. bukan di salat duhanya ya. Itu hadisnya mengatakan ada yang hafal hadis arba'in di sini teman-teman. Hadis yang ke-26 kalau tidak salah. Ada hafal hadis arba'in hafal ya? Tapi tahu ya? Nah, di dalam hadis arba'in yang ke-26 itu ada 9 kriteria yang dikatakan sedekah tadi kan. Jadi kalau sedekah itu bisa berupa harta, bisa juga bukan berupa harta. Nah gitu definisi secara istilahnya. Kalau infak definisinya adalah sesuatu yang diberikan kepada kerabat dekat, baik berupa harta khususnya ya, dan bukan tapi secara umum infak itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kerabat dekat, yaitu berupa harta dan sebagainya. Contoh, suami memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah batin maupun nafkah zahir. Nafkah itu kan ada infak. Nafkah zahirnya apa? Ngasih uang, ngasih pakaian yang layak, ngasih rumah yang layak gitu kan. Nafkah batinnya apa? Suami istri melakukan nafkah batin apa? Ya melakukan hubungan gitu. Gitu ya, itu infak. Biasanya berikan kepada kerabat dekat karena aturannya gitu. Quran surat Al-Imran kalau tidak salah. Walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra ya. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di dalam ayat yang lain, ayat tentang infak itu adalah untuk orang-orang dekat, untuk kerabat-kerabat, untuk saudara-saudara gitu. Bukan diartikan infak itu adalah sesuatu yang diberikan baik berupa harta khususnya kepada kerabat dekat. Ke orang tua juga itu, kalau ke orang tua jangan kita mengatakan zakat ya. Haram hukumnya, bahkan saya katakan dengan haram apa namanya? Tidak boleh atau tidak sopan ya. Maksud saya itu nanti ya. Jadi ujung pembicaraan tadi kenapa sekarang cukup. Ya, di sini di ayat 2 itu qul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini. Dikatakan bahwa zakat itu tidak boleh kepada orang tua. Ya. Zakat, infak itu. Iya, dikatakannya zakat itu orang tua nggak boleh kasih zakat kan? Dan Secara istilah kalau itu kan. Ya enggak, maksudnya nanti ujungnya ke situ yang saya bahas itu. Ini masih panjang sebetulnya. Jadi gini, makanya saya tadi bilang bedakan makna secara bahasa, bedakan makna secara istilah. Kalau yang di dalam Al-Quran tadi itu adalah makna infak secara istilah, bukan secara bahasa. mungkin dalam yang dalam Al-Quran itu kan hanya menegaskan ya. Zakat itu memang kewajiban, tapi zakat itu juga selain kewajiban jadi sedekah. Jadi kalau kita keluarkan 2,5% ya, itu kewajiban kita. Kalau kita ambil itu sama dengan mencuri dari harta kita. Nah, tetapi ya kalau kita tunaikan ini juga selain kewajiban juga sebagai bisa jadi infak, bisa jadi sedekah, juga memang hak. Ya, itu penegasan ya, penegasan dari firman Allah ya, bahwa seperti itu tetap harus berbeda antara zakat dengan infak seperti infak.
tidak bisa jadi zakat kalau misalkan tidak ada niatnya, harus ada niatnya dulu kan. Mungkin sesuai Ya. nisab dan haul. Iya, nah itu dan ada nisab dan haulnya. Iya. Nah mungkin itu Kang Sesep ya. Iya, iya. Nah, Kang Sesep. Padahal dulu menurut saya. Oh, boleh. Berarti senior ya. Oh, Senior. Jadi saya kira seperti itu ya. Iya, betul. Ya. Jadi Allah itu menegaskan bahwa ini zakat ini bisa jadi infak, di ayat lain bisa jadi sedekah, di Secara ayat bahasa, lain ya. bisa Jadi hak. secara bahasa. Jadi tapi kalau dibalik itu ada yang bisa, ada yang tidak. Bisa nggak infak jadi zakat? Tergantung dia infak. Pas infak itu ada ijab kabul juga bahwa saya menunaikan zakat, kemudian sisanya sebagai sedekah. Ya, seperti itu. Kan yang bayar zakat juga ada 5%. Oh saya mah ingin dipotongnya 10% saja. Padahal dia zakatnya zakat perdagangan misalnya. Sisanya apa ya? Berarti kan sisanya sebagai infak. Ya memang kita sering saja Pak ya. Saya kembali lagi saya ingin merasa lebih karena kebetulan ini lingkungan kampus ya kan. Makanya saya bukan tipe orang berdebat Pak. Tapi karena memang ini lingkungannya. Justru kalau di S2 itu memang harus kita kalau di S1 ini prinsipnya nih. Kalau di S1 dosen berbicara, mahasiswa mendengarkan. Biasanya makanya keputusan dosen itu adalah mutlak. Kalau di S1 ya, kalau di S2 nggak bisa begitu. Di S2 itu kan kalian udah menjadi master. Master itu artinya apa? Orang lebih tinggi dibandingkan dengan yang S1. Makanya disebut dengan program pasca sarjana. Pasca sarjana itu artinya apa? Setelah kita menjadi sarjana, berarti kita sudah lulus S1, maka di S2 itu memang harus seperti ini berdebat kita. Bukan berdebat sih. Kita bertukar pikiran, kita bersharing, kita berbicara. Maka saya kalau di SD itu paling nggak suka ya dia diam aja. Coba kamu sudah nanya pendapat sama Pak sama. Apa sama kamu gitu? Apa yang dia suka? Sama Pak. Iya sama. Makanya di kampus saya kalau di UIN gitu, kalau saya tanya nggak bisa bicara, udah kamu bicara sekarang, terserah ngomong apa kayak gitu. Kenapa? Karena di SD itu harus begitu gitu. Kita menjadi master, kita menjadi ahli gitu. Maka akhirnya kan kita menjadi master ekonomi gitu kan. Apalagi kalau di S3, kalau di S3 itu kita harus menciptakan suatu teori yang baru. Ya. Jadi justru kalau di S2 ini teman-teman jangan diam, jangan gitu. Kita kita sharing di dalam kelas, kita jadi berbeda pendapat ya. Tetapi ketika kita keluar, kita adalah sebagai sahabat, sebagai teman. Kalau di dalam kelas ya ada rambu-rambu, ada ada tata krama, ada hak dan sebagainya gitu. Jadi justru bagus kalau kita di dalam kelas itu sering terjadi perbedaan pendapat. Sering terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena memang kalau S2 itu mengajarkan kita untuk membuka wawasan kita, membuka pengetahuan kita, membuka pengalaman yang pernah kita dapatkan. Maka hebatnya kita di S2 itu ya, siapa yang paling banyak membaca buku, siapa yang paling banyak mendapatkan pengetahuan, dialah yang bisa mendapatkan ilmu gitu. Jadi kalau di S2 kita nggak pernah baca buku, nggak pernah belajar, hanya belajar di kampus gitu. Udah gitu di dalam kelasnya tidur misalkan gitu ya. Kalau di sini nggak itu udah ketinggalan. Ketika selesai kuliah ya biasa aja begitu. Dia mengatakan saya kuliah S2 nggak dapat apa-apa kayaknya. Iya kamu kuliahnya molor gitu kan. Kuliah disuruh baca ya. Kenapa kalau kuliah S2 misalkan kuliahnya kan tidak banyak materinya kan. Ini semester 3 berapa tahun kuliah? 4. Hanya 4. Coba. Kalau di S1 semester 3 berapa? Oh, mata kuliah sampai 26 SKS. 18 bahkan ada yang 12 mata kuliah kan gitu. Kenapa ya? Karena memang berbeda isi materi, berbeda pengetahuan, berbeda pengalaman, juga berbeda dengan informasi serta pendapat yang didapatkan oleh teman-teman. Gitu. Maka kalau misalkan selesai kuliah S2 merasa tidak bisa apa-apa, jangan salahin orang, salahin diri sendiri gitu. Kenapa hanya mendapatkan ilmu di dalam kelas saja ketika S2? Padahal kan ilmu itu bisa didapatkan dari manapun. Gitu ya? Cukup lah. Ini silabusnya saya bagikan ya. Saya kira
sesuatu yang memang sering terjadi, ya, yang ada di dalam diri kita. Makanya saya katakan tadi, banyak masyarakat Indonesia secara umum, apalagi di daerah yang belum paham tentang konsep zakat itu. Contoh misalnya nih, ya ini terjadi ya, ada orang tidak mampu berzakat kepada seorang kiai, ya. Padahal misalkan kiai itu punya mobil 3, rumahnya mewah, apalagi kiai itu punya istri 3 misalkan gitu. Orang tidak mampu membayar zakat kepada kiai, kenapa? Karena dia guru ngaji, dia punya pendapatan apa, karena dia itu kan berpersepsi gitu. Ya itu mungkin perlu juga kita diskusikan gitu. Padahal kalau memang kiainya mampu, kenapa juga dia harus menerima zakat gitu? Kalau masih banyak orang fakir, masih banyak orang miskin, bagaimana berarti kepercayaan lembaga zakat yang memang belum bisa memberikan jawaban kepada masyarakat yang seharusnya masyarakat berzakat kepada lembaga. Mana yang lebih bagus? Apakah kepada individu atau kepada lembaga? Ya? Ya kita kan pada umumnya ya, saya di kampung kalau zakat ke kiai gitu. Kiai yang mengajarkan kita, yang mengajar di masyarakat. Kenapa tidak ada lembaga gitu? Kiai itu udah dapat zakat, ya udah biasanya kalau di kampung saya, ya udah dia seakan-akan dia memang berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Karena statusnya sebagai kiai. Kiai itu disirahkan kepada apa? Guru itu disirahkan kepada apa? Kalau zakat bisa milih lah. Apakah benar kiai itu bisa milih lah? Karena dia hanya mengajarkan ilmu, gitu kan? Itu masih terjadi. Itu perlu kita diskusikan bersama-sama. Termasuk Pak Beriko Pak itu. Apa itu Beriko? Budak. Nah itu juga poin penting untuk dibahas gitu. Ya, bagaimana apakah Rekom itu juga dikatakan sebagai apakah itu budak artinya? Ya, kalau secara bahasa Rekom artinya memang budak. Tapi kalau untuk sekarang Rekom sudah tidak ada. Nah justru itu kenapa seakan-akan Quran itu berhenti hukumnya ya. Kemudian bukan di situ, bukan. Di situ bukan berbicara kepada Rekom diartikan berhenti, tapi bagaimana dengan orang-orang Indonesia yang kemudian kerja di Arab, kemudian mereka dikatakan sebagai budak. Apakah mereka juga dikatakan budak yang seperti dalam Al-Quran sehingga berhak mendapatkan zakat atau tidak? Gitu ya. Kalau mereka dikatakan sebagai Rekom, berarti pemerintah Arab Saudi wajib kasih mereka zakat. Kalau memang mereka wajib dapat zakat, ya udah keluarkan aja ke Indonesia. Sedangkan ya kemarin tahun 2018 kalau tidak salah sempat viral kan di gang-gang di Arab itu, Arab Saudi khususnya banyak budak-budak, bukan budak apa, TKW Indonesia tidak bisa pulang ke Indonesia, mungkin bisa lebih dari 100 orang, 200 orang lebih. Bahkan ada satu gang itu khusus untuk TKW gitu, yang tidak bisa dipulangkan juga oleh pemerintah Indonesia karena tidak ada uangnya. Pertanyaannya tadi, kalau memang mereka dikatakan budak, pemerintah Arab Saudi harusnya kasih juga mereka kewajiban untuk dikatakan sebagai orang yang berhak mendapatkan zakat. Gitu ya. Setelah ini ada yang lagi? Habis Saya yang tadi, Pak yang tadi kan saya mengeluarkan dulu gitu ya. Mengeluarkan apa nih? Zakat ya sebelum ini. Oh, zakat. Tadi itu perdagangan ya, perdagangan kan langsung ya. Bisa ya Pak ya. Gimana? Kalau perdagangan bisa langsung ya. Perdagangan. Nah, dapat zakatnya dikeluarkan itu nggak menyalahi, tidak perlu satu tahun sekali kan. Iya. Kemudian zakat progresif juga sama kan. Tidak perlu menunggu setahun baru dibayarkan. Tapi bisa nggak dikumpulkan dulu 1 tahun baru 1 tahun dibayarkan? Iya, kalau misalkan hitungannya 1 tahun berarti kembalinya kepada emas dan perak. Itu ya. Tuh. Oh berarti Kiaskannya ya, kiaskannya kepada emas dan perak. Siapa namanya? Andi. 1 tahun bulan apa? 1 tahun bulan apa biasanya? Hah? Dikeluarkannya bulan apa? Ya. Ramadan. 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 Pas awal Muhammad. Pak Saya memang puasa Muhammad. Dan sebetulnya waktu kemana? Oh, Tapi yang beredar di kami umum itu bisa tanggal 1 Januari kita mengajukan saat. Ini tanggal 1 Januari juga kita ngeluarin dari hasil setahun itu gitu biasanya gitu. Oktobernya meninggal ya. Bukan pertanian, cuma apa namanya perdagangan. Iya, Oktober kita meninggal. kan kalau meninggal Niat ada juga. keluarga. Iya. Isi kan tahu kalau bayar kan kita sampaikan oh ini keuangan ini untuk
merayakan apa. Iya, kalau meninggal kalau pas di bulan Ramadan tetap harus dikeluarkan zakatnya. Misalkan meninggalnya pas di bulan Ramadan belum Syawal gitu, kena wajib zakat juga. Jangan dia meninggalnya bukan apa namanya sebelum Ramadan, juga tetap Bulan Ramadan mana Pak? gimana? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kapan? Bulan Syaban meninggal. Nah. Terus Dia kan Ramadan keluar. Setahun itu dia nggak zakat. ya hitungan haul itu kan harus 1 tahun. Ya penghasilan kan seharusnya yang masuk Yom Mahasodi itu khusus untuk zakat pertanian. Rumah negara mah tidak Yom Mahasodi tidak. Itu negara. Tadi balik lagi kan kalau saya bahas itu kenapa sih bisa keluar awal-awal itu? Iya, ada hadisnya berarti yang kita perlu juga belajar hadis zakat ini. Ya, atau saya minta kepada teman-teman coba baca buku fikih zakat yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi. Baru baca sih terus ini. Iya, dia ya. Atau kalau ingin lebih Hukum zakat itu fikih zakat. Judulnya bahasanya fikih zakat. Atau teman-teman perlu baca buku saya, Studi Kelayakan Zakat itu semuanya di Bisa aja Pak, ya. Bisa lah. Tapi udah saya bukukan, bukan dulu gitu. Ada buku saya sudah buat bukunya Studi Kelayakan Zakat, ada kurang lebih 16 bab, ada tentang semua materi yang ada di sini itu ada di buku saya. Benar ya. Nah, Di Google Play ada. Nggak ada. Biar teman-teman beli bukunya gitu. Maksudnya di Google Play. Malah Playbook. ibu kali. Iya Ada di Tokopedia, tapi di Tokopedia di mana harganya? Di Tokopedia harganya 90.000 berapa gitu. Kalau teman-teman beli ke saya 100.000. Di mana tuh? Iya. Ini materi yang saya kirim ya. Studi Kelayakan Zakat. Bukunya sudah saya buat karena memang saya ngajar mata kuliah fikih zakat itu dari tahun 2017 ya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah ngajar mata kuliah itu. Ini materinya tolong dilihat ya. Ini buat presentasi makalah untuk besok. Kalau sudah memang harus buat makalah. Ada yang mau kita diskusikan? Cukup? Ya, silakan saya kirim ke Kang Aceh ya. Oke, silakan Kang Aceh dilihat. Set teman-teman langsung ya. Silabus kebijakan zakat. Zakat. Nama HP-nya. Ini di share langsung. Ada yang grupnya kan sini? Yang grup kelas? Ada. Ya, langsung aja di share. Ya, saya membuatnya bukan LPS ya, tapi silabus. Filosofi dasar kebijakan ekonomi zakat dan macam-macamnya. Minggu besok siapa yang bakalan ini? Disesuaikan dengan absen ini ya, absen kelas ya. Dari kirim. Dari kirim. Oke, silakan coba dilihat. Silabus mata kuliah kita tentang kebijakan ekonomi zakat, infak dan sedekah. Saya emang nggak ada di grupnya kirim-kirim. Oh ini pusat informasi. Pusat informasi. Oke, bisa macam-macam. Coba. Oh, Saya nggak masuk justru. Ini nggak masuk. Ada di grup. Oke, silakan. Lihat ya. Ada standar kompetensinya, ada kompetensi dasar, ada indikator deskripsi mata kuliah. Kalau dari Gimana Kang Ji? Jadi lihat nomor 2 ya teman-teman, minggu besok sudah mulai membahas tentang zakat dan macam-macamnya. Yang tadi ada zakat fitrah, ada zakat mal. Jangan dulu membahas tentang hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya nanti di bawah tentang zakat mal dan cara perhitungannya. Ya. kalau melihat dari judul kuliah intinya itu tentang kebijakan zakat kan.
Dan ini materi pokoknya berarti dari yang materi pokoknya itu yang intinya tentang dari nomor 8 mungkin ya. Yang lingkup tentang kebijakan itu. Nomor 8 sampai 14 ya. Fundraising. Maka sebelum bicara kebijakan kan kita harus paham dulu teori-teorinya tentang mustahik zakat dan muzaki. Apakah kita semua dikatakan muzaki atau tidak, teorinya harus diketahui. Bagaimana dulu? Iya betul. Zakat mana dan cara perhitungannya. Jadi minggu besok zakat dan macam-macamnya itu belum berbicara kepada perhitungan belum. Nanti pembahasan, nanti perhitungan teman-teman wajib mempresentasikan di sini bagaimana zakat pertanian cara hitungnya, bagaimana zakat peternakan cara hitungnya, gitu ya. Itu pembahasan siapa itu? Kalau di absen siapa dulu minggu besok? Haji dulu nih. Oh, Haji pertama. Yang ketiga, yang kedua siapa? Masih ada tuh gue. C. Sama S. Terakhir. Yang kedua siapa? Antum. Mustahik, zakat dan muzaki. Yang kedua ya. Yang ketiga? Ketiga. Yang nomor 3. Ya nomor 3 betul. Yang kedua. Antum ya membahas ini yang kedua. Oh yang kedua. Tapi besok makalahnya makalah pertama. Yang itu makalah yang kedua, makalah ketiga siapa? Malik berarti. Malik. Ini dulu, Pak Usman dulu. Ya siap. Bapak dulu berarti ya. Pak Usman. Berarti membaca membahas tentang zakat mal dan berarti siapa ini yang hitung-hitung nih? Matematika. Pas nih. Pas ya. Zakat profesi dan aplikasi penghitungan zakat profesi yang tadi siapa? Betul ya, siap nih. Zakat profesi, zakat perniagaan, perdagangan dan cara perhitungan di siapa? Malik. Malik ini. Antum. Ya. Antum ya. Terakhir berarti zakat emas dan perak. Antum ya. Siap. Ya. Yang terakhir. Ya, yang ketujuh. 7. Yang ketujuh ya. Kira-kira teman-teman yang lain masuk nggak? Masuk. Masuk ya. Ada yang aktif 3 orang. Oh, nanti kan? Ada 3. Jadi Bukan minggu depan kan? minggu besok ya. Minggu besok kita Minggu besok libur ya. rencana mau ekor. Ya libur minggu besok tanggal 8, tanggal merah hari Idul Maulid Nabi. Oh iya. 12 Rabiul Awal nanti berulang ya. Nanti minggu selanjutnya minggu besok membahas tentang profesionalisme ahli zakat ya. Dilanjutkan terus sampai selesai. Jadi dari nomor 8 sampai nomor 14 itu materi yang sesungguhnya tentang kebijakan zakat. Gitu. Kalau materi 1 sampai materi 7 itu masih teori-teori yang berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah zakat. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita online kemudian pakai Zoom, berarti teman-teman yang menjadi presentasi dia harus menyiapkan link Zoom-nya ya. Oh bisa nanti saya yang bikin dulu. Ini jam berapa kita nanti? Malam. Biasanya suka malam Sabtu biasanya. Malam atau hari Ahad. Oh, ada pulang bisa. Cuma itu adalah Iya, bisa itu. Jadi enaknya malam ya. Malam Ahad ya. Jam malam mana Pak? Anda Biasanya malam malam Sabtu, malam Jumat. Iya, malam Sabtu. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Berarti cuma malam Sabtu ya. Jumat malam ya. Jumat malam. Oke. Jam berapa? Jam Udah Isya. ada Isya. Oke. Isya jam berapa? Pasti kan jam 8. Jam 8 ada waktu. 8 ya. Jam Pada 8. Isya jam 12 juga pada Isya. Jam 10. Jam 8 sampai jam setengah 10 lah. Ya. Jadi kalau pas online, ini ada WA grupnya kan? Ada. Dimasukin harus saya biar bisa komunikasi juga. Yang PPS, yang ini aja. Kemarin Khusus dibuat aja kita masukin ke grup kelas ya. Fikih zakat. Oh, bikin lagi. Ini buat yang baru nggak apa-apa. Siap. Bikin aja. Ya, bikin nggak apa-apa. Kan nomornya udah ada. Kan? Siap. Baik, Setelah itu. masih ada yang mau kita diskusikan? Kalau tidak ada berarti kan ya. Bikinnya itu kan di poin 8 sampai 14. Iya, 8 sampai 14. Nah, terkait referensinya yang ini. Ada di bawah itu, ada di bawah. Yang ini. Ada di bawah semuanya. Referensi ini banyak loh. Ada di buku saya itu tadi kelayakan zakat lengkap sekali. Ada kebijakan juga di bawah. Ada tentang kebijakan lengkap. Apalagi di bukunya
Sulaiman Roshid fikih Islam lengkap. Ada di bukunya Yusuf Kordowi itu fikih zakat kan ada lengkap. Ada di bukunya Didin Hafiduddin. Nah itu yang tentang hitungan-hitungan Pak. Tentang hitung-hitungan nanti pembahasannya. Bukunya Didin Hafiduddin itu zakat dalam perekonomian modern. Lengkap itu hitung-hitungannya. Saya kira itu tentang kumpulan-kumpulan regulasi pemerintah terkait zakat, bukan Yang mana? Materi kita, Iya. kuliah kita. Iya. Bisa aja begitu, cuman tetap kalau menurut saya teori-teori berkaitan zakat harus kita pahami gitu. Iya. Ya, kalau berusaha kepada regulasi gampang lah bahasa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana teori-teori kita tentang masalah zakat itu yang mungkin setelah kita selesai kuliah teman-teman ada keinginan untuk membuka lembaga zakat kalau sudah hafal teorinya kan bagus. Kalau ini konteksnya Indonesia kan? Iya, di Indonesia pasti. Teori itu. Tapi kalau zakat tidak bisa kepada Indonesia, kalau salah umum aja. Pembahasannya umum kalau zakat di Indonesia dan luar negeri. Nomor 13 makanya ada itu. Problematika kemiskinan di Indonesia dan pendayagunaan zakat. Nah itu bagaimana zakat bisa menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan di Indonesia. Sebenarnya tadi itu ini ketika kita berbicara tentang kebijakan zakat itu menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara masalah tentang kenapa kesadaran zakat di Indonesia itu kurang karena edukasinya juga kurang. Betul. Artinya mendekati kebijakan pemerintah yang paling powerful dari bawah. Dan yang sampai sekarang memang kita tidak dengan di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kalau orang sudah membayar zakat tidak lagi wajib bayar pajak. Kalau orang sudah membayar pajak setengahnya, sisanya bayar zakat itu tidak masalah. Di kita belum bayar zakat ya, zakat pajak tetap aja kalau polisi dimintain. Tapi udah ada peraturannya. Peraturannya belum sudah ada, cuma belum menjadi undang-undang. Baru peraturan menteri. Nah, wawasan-wawasan seperti itu kayaknya kita juga minimal misalkan ada nggak tentang studi-studi kebijakan zakat? Ada itu bukunya anggota DPR yang menulis buku tentang manajemen zakat. Saya ada bukunya di rumah. Dan di dalam itu ada Ada berbagai macam peraturan karena dia anggota DPR. Anggota DPR Komisi 7 kalau nggak salah yang membahas tentang masalah peraturan kebijakan di dalam Islam. Kalau yang betul nanti saya pinjamkan buku ya. Waktu itu saya jual negeri tadi kayak Malaysia. iya ada pembahasannya di situ. Kalau di Malaysia begitu. Kalau di Malaysia itu kalau orang sudah membayar zakat tidak lagi wajib membayar pajak. Di kita kan baru peraturan menteri belum disahkan, belum di undang-undang, hampir di undang-undangkan tahun 2012 itu. Tapi ternyata ya tidak dilanjutkan, digodok gitu. Apalagi sekarang kan tanda kutip lah gitu, pemerintahnya dikuasai bukan oleh orang-orang yang paham terhadap masyarakat. Apalagi 60%-nya di dalam anggota DPR, bukan aku mungkin 40 ya, 40%-nya kan di dalam wadah DPR itu orang-orang merah gitu, dan PDIP kan. Tukang bakso Pak, Ada tukang bakso. tukang bakso. Ya. Jadi membahas tentang masalah hal yang berkaitan dengan keagamaan itu sangat sensitif. 30 menit lagi ya. Udah selesai kan? Belum. Masih 30 menit lagi nih. Ini yang kemarin 30 menit lagi masih lama. Silakan. Jadi ada regulasinya, semua itu. Wes.